Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini, tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan renungan pada hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Kasih karunia dan sejahtera daripada Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi. Firman Tuhan pagi ini tertulis dalam Habakuk 2 ayat 20. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Terima kasih atas pembacaan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Nyonya Silain Boru Lumbanturuan. Kami mempunyai pertanyaan. Tuhan ada dimanapun, tidak dibatasi ruang dan waktu, tetapi mengapa masih ada saja orang yang melakukan kejahatan dan mau menduakan Tuhan? Terima kasih Inang Pendeta Boru Silalai. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita tentunya mengetahui keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Ada banyak kejahatan dan ketidakadilan. Terkadang kita berpikir, bagaimana? Apakah Tuhan tidak melihat kejadian yang seperti itu? Seakan-akan kita berpikir Tuhan membiarkan kejahatan itu merajalela. Seperti yang dipikirkan oleh Nabi Habakuk dalam firman Tuhan hari ini. Dia bergumul di dalam doanya dengan mempertanyakan situasi yang terjadi pada saat itu, di mana merajalelanya kejahatan yang terjadi dan adanya penindasan kepada bangsa Yehuda. Namun tidak serta-merta Habakuk itu berdiam diri saja, tetapi dia berbicara kepada Tuhan, mengapa seperti itu terjadi. Lalu apakah yang menjadi jawaban Tuhan? Memang Tuhan membiarkan bangsa Yahudi itu, bangsa Yehuda itu ditindas oleh bangsa Babel. Tetapi perlu diingat, orang yang percaya kepada Tuhan akan selamat. Kalaulah bangsa Babel itu menindas, mereka juga tentunya akan mendapat penghukuman dari Allah. Maka kalaulah pada akhirnya Habakuk menyadari bahwa ada baiknya kita berdiam untuk mendengarkan suara Tuhan, karena Tuhan itu berada di bait Allah. Di dalam perjanjian baru kita sadari kehadiran Tuhan itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Kalaulah kehadiran Tuhan itu tidak dibatasi ruang dan waktu, sudah selayaknya kita takut akan Dia. Apapun, sekecil apapun atau sepandai-pandainya kita melakukan kejahatan, Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Dan kita harus ingat, Tuhan itu adil dan Dia akan menghukum orang yang melakukan kejahatan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita tetap bersandar hanya kepada Tuhan saja. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya. Tetaplah kita menyembah hanya kepada Tuhan. Jikalaupun
Kita boleh melihat di sekitar kita banyak kejahatan. Ingat, pada akhirnya mereka akan mendapat penghakiman atau penghukuman dari Allah. Maka jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan agar engkau selamat. Orang yang mengalami banyak kesulitan tetapi dia senantiasa bersandar di dalam jalan Tuhan, dia akan beroleh keselamatan. Maka Bapak Ibu, jangan berkecil hati jikalau kita melihat di sekitar kita ada kejahatan. Bukan berarti Tuhan membiarkan begitu saja. Pada akhirnya mereka akan mendapat imbalan yang mereka lakukan. Apa yang kita perbuat itu juga yang akan kita tuai. Maka selagi Tuhan memberikan kita kehidupan, mari berkarya di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita, agar kita